Kami untuk menghijaukan Indonesia, dan kita juga nggak akan stop program kami dalam rangka budaya ataupun pendidikan. Jadi saya di sini akan mengundang CEO and founder Kemal Nasser Institute, Dr. Andes Insinyur Mahmud Ahmad, dipersilahkan. Tadi dibawa aja sini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Om. Iya kan? Jadi saya sudah ngelihat ini kerja tim panitia yang dibentuk, dan kalau ngasih angka itu nyaris 100 belum. Jadi kalau 100 kan sempurna sekali. Saudara Ali tadi sudah minta maaf 3 kali ya. Kalau saya hitung tadi Ali minta maaf 3 kali. Maaf ke semuanya gitu. Peserta juga. Nah, kalau peserta, kalau kita ngelihat optimalisasinya dari di lapangan, kalau saya ngelihat satu orang ada yang nanam 3 pohon nggak dari sejak kemarin? 3 pohon. Lebih. Pak maksimal ada yang 5? 6. Mestinya target di Mobi Bondong, ada kalian mesti terapkan sama panitia, satu orang itu minimal 10 tanaman, 5 hutan, 5 kebun, atau bisa, tapi yang penting 10 tanaman lah ya. Tapi next time ini evaluasi buat panitia dan peserta, karena kalian di sini nanam pohon bukan habis hari ini. Dondong ini adalah tempat yang selama kalian ada di Jogja, ini tempat akan menjadi destinasi kalian. Minimal kalau saya saja yang tidak tinggal atau bukan orang Jogja, akan menjadikan Dongdong ini kegiatan yang 2 bulan sekali ada di sini. Kegiatannya macam-macam. Iya. Jadi kalau kalian menanam 1 pohon, kalian tahu persis kan tempatnya yang di mana tanamannya kan? Tahu kan semua? Tahu juga pohon apa yang kalian tanam kan? Jadi kalau kesini lagi 2 bulan ke depan, itu udah tahu, oh tanaman saya masih ada. Dan kalau misalnya tanamannya nggak ada ataupun mati atau nggak bertumbuh bagus, itu mesti kalau ilmu pertanian bilangnya disulam, diganti. Ya, ini diganti, apalagi kalau hilang. Kalau bertumbuh bagus, ya syukur gitu ya. Jadi perlu juga kalian tanaman itu kalian mendalaminya gitu loh. Coba lihat tanaman kita di depan ada pohon apa ini, pepaya. Di sampingnya ada pagar nggak? Ini pelindung kan? Kalau kalian sempat nggak kalau habis nanam kalian kasih pelindung? Begitu aja kan? Lain kali kalau nanam itu siapin itu kayak gitu. Nah, koordinasi sama panitia, tolong dong kayu-kayu kayak ini untuk pelindung disiapin, nanti kita sisa kerjain gitu. Tahun yang berikutnya kita di Maret itu, kalau bukan Maret April, kita ke Padang Pariaman. Padang Pariaman yang jadi peserta sekarang itu jadi panitia. Yang jadi peserta sekarang itu nanti jadi panitia. Kita minimal ke sana tuh ada sekitar 200-300 orang, baik yang ada di Jogja sini dan jemput di Jakarta sampai yang di Kota Padang gitu. Dan ini udah koordinasi sama Kementerian Kehutanan, sama apa sekarang Kehutanan gabung sama Lingkungan Hidup. Jadi Kementerian Lingkungan sama Kementerian Kehutanan kita gabung 300 orang. Kalian yang jadi peserta sekarang, yang jadi panitia plus peserta sekarang ini itu jadi panitia. Strukturnya kita ganti nanti, tapi ketua panitia sama sekretaris kita belum bisa ganti ya, sampai bumi ini, Indonesia ini hijau. Setuju kan kalian? Masih dia kan? Iya gitu. Jadi kita nanti udah ada sponsor. Jadi kalian nanti ada Pertamina, itu Pertamina sisa kalian bawa proposal ke sana. Ada Aneka Tambang, ada Garuda sama Lion Air. Garuda sama Lion Air katanya sih ngasih tiket satu Garuda cuma 2 orang ya, berarti cuma sekretaris sama naik pesawat, kita naik bus. Iya. Kita naik bus. Kita naik bus. Jadi ketua sama sekretaris saja.
Yang naik pesawat, kita naik bus. Tapi kalau kalian kuat kerjanya sama Garuda, bikin proposalnya bagus, bisa satu pesawat. Tapi kan lebih enak naik bus kan? Ambil duitnya aja Garuda, bilangnya duitnya sini, gue pakai bus aja biar rame-rame. Di jalan ada Nasir bisa nyanyi kan, lagu Papuanya. Tadi malam sama tadi saya ngelihat debat soal kehutanan dan sawit. Sedikit saya kasih gambaran mengenai sawit karena Kemal Nasir Institute sendiri tuh punya kebun sawit dan dia alhamdulillah juga merambah hutan. Artinya terpaksa hutan disingkirkan untuk nanam sawit. Hutan yang bagaimana yang bisa dibuat tanaman sawit atau tanaman perkebunan? Itu tadi ada yang datu debat sini ada bilang ada regulasi. Nah, regulasi itu yang buat orang Departemen Kehutanan sama Setnek, ya dikaji sama DPR. Nah, hutan apa yang bisa dikonversi menjadi APL namanya? APL itu area penggunaan lain atau area yang dapat digunakan sebagai area perkebunan. Itu ada regulasinya. Nggak boleh hutan lindung dibuat APL. Kasusnya itu banyak yang dipenjara bupati sama gubernur. Gubernur Riau dipenjara kan, gubernur Medan, Sumatera Utara itu perubahan kawasan dari hutan lindung menjadi APL. Itu nggak bisa. Yang bisa dikonversi menjadi APL itu hanya hutan tanaman hutan produksi sama hutan produksi terbatas namanya. HP sama HPT. Nah, itu yang bisa dikonversi menjadi hutan lindung. Area penggunaan lain perkebunan. Kalau hutan satwa, apalagi hutan satwa, ada kemarin yang bilang ada hutan budaya yang menjadi semacam heritage, ya itu nggak bisa diganggu. Pemerintah udah kasih. Jadi ini bisa, ini enggak. Kapan dikasih izin hutan produksi menjadi hutan itu semua ditangkap, penjarain semua. Dari bupati, gubernur, pengusahanya yang mengusahakan apa semua itu pasti ditangkap. Jadi nggak bisa. Harus memang seperti tadi teman tadi bilang itu ada regulasinya, tidak boleh. Ada aturannya, peraturan pemerintah maupun undang-undangnya sudah ada. Jadi kita sendiri yang kayak kita sekarang nanam sawit di Sulawesi itu hutan produksi terbatas. Yang hutannya itu hutan campuran, terus udah jarang. Satu tanaman sini, ada tanaman sini, jaraknya sudah 5 meter, udah bahkan malah nyaris jadi alang-alang. Itu yang kita jadiin sebagai kawasan perkebunan sawit itu. Nah, tadi malam ada fungsi sawit. Tadi malam juga ada saya dengar ada bicara tentang fungsi sawit. Sawit berfungsi utama yang kita paling kenal itu adalah menjadikannya dia seperti bimoli, minyak goreng. Ya kan, itu fungsi paling besar. Hampir kira-kira 80% daripada hasil perkebunan sawit adalah minyak goreng. Tapi sebenarnya tadi malam juga ada yang singgung itu jadi bahan obat, ada juga jadi bahan kosmetik. Nah, paling penting sekarang oleh pemerintah, CPO itu crude palm oil, jadi tandang buah segar daripada sawit itu setelah masuk ke pabrik, keluar dari pabrik itu namanya CPO atau crude palm oil. Nah, crude palm oil ini itu dirubah lagi menjadi biodiesel. Nah, biodiesel ini menjadi sumber energi. Pemerintah nanti tidak lagi memproduksi namanya solar. Jadi nanti perkebunan sawit itu oleh pemerintah tidak boleh lagi porsi terbanyaknya itu menjadi CPO. Tapi harus diolah menjadi biodiesel untuk kendaraan apa segala. Bahkan sekarang sawit dirubah sekarang utamanya jadi aftur dulu karena aftur yang paling mahal. Jadi aftur premium biodiesel ini fungsi utama daripada crude palm oil nanti masa depan. Jadi perkebunan sawit itu adalah perkebunan masa depan. Tadi malam juga ada yang singgung fungsi ekonominya. Indonesia adalah negara sekarang tahun 2014 negara nomor 1 di dunia pengekspor CPO, udah mengalahkan Malaysia.
Malaysia punya lahan sawit 6 juta hektar, Indonesia 9 juta hektar. Tapi 2013 kita dikalah sama Malaysia. Dia punya produksi sampai 42 juta ton. Kita hanya 36 juta ton. Barusan kita sudah 48 juta ton, Malaysia malah turun. Jadi kita udah negara nomor 1 pengekspor CPO atau penghasil CPO dunia. Habis itu Malaysia, sekarang ada Afrika Barat sama Afrika Selatan. Indonesia dalam hal sawit memiliki yang disebut dengan comparative advantage. Pernah dengar? Comparative advantage. Oh? Nah, comparative advantage itu artinya gini. Suatu negara itu yang diuntungkan memproduksi suatu komoditi dipengaruhi oleh yang namanya faktor geografis, letaknya. Indonesia kebetulan ada di Khatulistiwa dan itu tumbuh sawit dengan bagus. Apa jadinya kalau Cina bisa produksi sawit? Kalau Cina produksi sawit, Indonesia nggak ada lagi. Satu-satunya produksi perkebunan sekarang yang punya menghasilkan devisa terbesar adalah sawit. Tadi malam ada yang sebut nomor 3. Saya tidak tahu dari mana datanya itu. Tapi ini dia nomor 1. Nomor 2 coklato sama kopi. Ada 3 gitu menurut itu. Ya baru kopi sama itu yang menyusul bentuknya pala, teh apa segala kan. Nah tapi nomor 1 sekarang penghasil devisa itu kelapa sawit. Dan yang kedua, dia sudah mempekerjakan itu jutaan orang, hampir 15 juta orang yang dipekerjakan di perkebunan sawit, yang mana sebelumnya mereka adalah negara-negara yang ada orang-orang penduduk yang miskin menjadi sejahtera karena sawit. Gitu. Bayangin 1 hektar sawit setiap bulannya menghasilkan 5 juta rupiah. 1 hektar. 1 hektar sawit itu menghasilkan 5 juta. Dan nanti kalau keluar dari sini ditanya 1 hektar sawit menghasilkan berapa? Ya, 1 hektarnya itu bisa sampai 5 juta. Kalau misalnya Mutia punya 10 hektar sawit, berarti punya uang setiap bulan berapa? Hah? 50 juta. Gimana tuh konglomerat yang punya 200.000 hektar, 300.000 hektar. Petani yang biasanya masyarakat itu hanya punya misalnya 5 sampai 10 hektar, itu aja sudah sejahtera. Tiap bulan 25 juta. Gaji pegawai negeri berapa? Jadi gaji dosen berapa? Ya, dia enak. Nah, kapan dia berbuah dari sebat tanam? Itu 5 tahun. Ditanam, berbuah, nanti 5 tahun. Berapa lama dia berbuah? 25 tahun. 25 tahun tuh sawit kau panen terus. Ongkang-ongkang kaki 25 tahun. Ya kan? Begitu mau tahun ke-20 udah mulai nanam lagi di sela-selanya. 25 habis, ini udah besar lagi. Sambung lagi. Itu namanya manajemen perkebunan. Ada kan itu yang sekolah pertanian lah yang tahu itu. Jadi sungguh besar pengaruh perang kelapa sawit itu di Indonesia. Ingat kita nomor 1 bukan nomor 3 loh. Saya sebenarnya mau bicara lagi di sini. Tapi saya mesti benarkan ini masih menjustifikasi apa yang ini. Jadi kita punya namanya comparative advantage. Diuntungkan oleh letak geografisnya kita. Untung saja Cina itu tidak memproduksi sawit. Kenapa? Sawit setiap tahunnya butuh matahari, ya kan? Itu butuh matahari. Dia di ketinggian 200 meter sampai 200-500 meter, terus curah hujan 2000 meter per detik. Jadi butuh curah hujan seperti itu. Nah kalau Cina kan ada musim salju, ada musim dingin, mati sawit tidak tumbuh. Seperti coklat juga. Coklat itu untung aja tidak tumbuh di Cina, hanya ada di perbatasan Vietnam. Cina Vietnam itu berbatasan. Untung aja dia tidak produksi coklat. Kalau udah produksi coklat, habis kita Indonesia. Sama dengan mainan. Mana bisa kita bersaing sama mainan produksi Cina? Handphone aja. Kapan Cina bisa produksi? Kita babak belur. Itu disebut dengan comparative advantage. Itu ilmunya Porter. Namanya Michael Porter.
ya kan? Belajar itu Michael Porter Seven Diamond judul anunya, kalian pelajari. Nah, kalau daya saing yang lain, kalau tadi comparative advantage, ada yang namanya daya saing setelah comparative advantage, namanya competitive advantage. Competitive advantage itu mainannya teknologi, mainnya kreativitas, mainannya inovasi. Kalau sawit lu cuma jadi CPO, itu kecil. Daya tambahnya cuma berapa? Ya kan? Sama seperti air biasa yang kita minum itu ada airnya, tapi begitu air minum itu dikemas masuk ke terus kasih namanya aqua, dia lebih mahal dari bensin, ya kan? Nah, itu namanya competitive advantage. Nah, kalau kita bisa mengubah CPO tadi cuma tidak jadi minyak goreng, tapi bisa menjadi biodiesel atau olefin atau aftur, itu disebut dengan competitive advantage. Nah, sama kalian yang jadi orang, punya dua nggak ini, bos? Kalau misalnya kalian diwarisi sama orang tua, itu namanya competitive advantage atau comparative advantage. Nah, comparative advantage. Tapi kalau misalnya warisan orang tua itu yang kamu dikasih cuma 1 hektar lahan kosong, tuh 1 hektar itu kamu tanamin sawit, kau padatkan apa semua, tumpang sari sama sapi. Dan namanya SISKA. SISKA itu sistem integrasi sapi dan sawit, singkatannya. Itu kau buat kayak begitu. Nah, dari warisan yang nilainya tanah sekarang berbuah apa semua, itu namanya competitive advantage. Nah, yang buat ada competitive advantage itu karena teknologi SDM yang unggul. Gitu. Baca bukunya Michael Porter Seven Diamond. Gitu. Jadi kita sampai di sini urusan yang hari ini. Tapi kita akan ke Padang Pariaman. Dan ingat, 3 bulan ke depan kita bikin panggung di sini 6 stage untuk bikin jazz dongdong. Siapa yang sudah pakai jazz dongdong? Yang pakai jazz dongdong itu tanggung jawab besar untuk wujudkan itu. Jadi itu bulan Maret atau April kita buat di sini jazz dongdong. Ya, kita datangkan artis-artis, jangankan di Indonesia, panggil dari dunia lain yang ngerti tentang musik. Dunia lain, panggil jin masuknya. Ya, maksudnya yang dekat-dekat aja boleh. Singapura kan banyak, ada di Australia, mungkin mana Sami, dari mana, dari New Zealand, bisa datangkan di sini tuh penyanyi jazznya. 1 panggung, kita bikin 6 panggung. Ya kan? Nah, kalian lagi yang jadi panitianya. Siapa? Semua yang sini panitia, cari sponsor apa semua, bareng-bareng lagi, jangan berhenti. Kalau kalian di sini pulang boleh seminggu 2 minggu istirahat dulu. Di tahun baru tuh 2015 semangat baru, kita buat jazz dongdong. Kita buat orang yang mendarat di Yogyakarta itu keluar naik taksi, dongdong mas, asik kan? Begitu naik taksi, mau kemana mas? Dongdong, asik. Itu kan mau apa sih? Jazz festival. Jadi kita bikin stage, termasuk tadi di Embung, tadi siapa yang ke Embung? Tadi apa? Danau-danau kecil tuh? Telaga. Nah, itu di situ kita bikin 1 stage juga. Sini 1, situ 1, di depan sana 1. Saya sudah temukan 4. Selasa nanti, lusa, saya akan kesini lagi untuk cukupin 6. Saya akan cari tempatnya. Habis itu kita bikin. Dan saya ingatkan, jazz nanti ini jangan kalian cuma jadi panitia penonton, tapi usahakan yang bisa nyanyi, yang bisa main musik, tampil dong. Ada 6 stage 2 hari, ya, Sabtu sama Minggu. Masa kalian nggak tampil nyanyi jazz, dilihat sama orang semua, gitu. Nanti kita kuat-kuatin panitia. Tadi siapa bilang untuk media sosialnya ya diaktifkan agar semua orang tahu, hadirkan orang sebanyak mungkin masuk ke dongdong, gitu. Oke, clear? Jelas? Ya, hari ini comparative advantage dan competitive advantage. Michael Porter, Seven Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Mahmud atas informasinya tentang comparative advantage dan competitive advantage. Itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Mahmud. Selanjutnya peserta silakan kembali ke home base-nya untuk siap-siap karena Abi sudah datang dan mungkin kita akan mungkin kita juga akan melakukan ya siap-siap mau pulang juga, terus
prepare pastinya. Oke, terima kasih buat pesertanya. Tetap semangat ya, jalin terus komunikasi dan silaturahminya. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Padang Pariaman dan Dondong Jazz 2015. It's our mission to save our earth.